semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sidang jemaat GPDI Sukadamai Budi Agung Bogor dan para pendengar yang mengikuti program pendalaman Alkitab, Kitab Daniel ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Markus Sugiarto. Saya akan melanjutkan mengenai pemahaman Alkitab. Kita pertemuan yang keempat, kita akan memasuki Fatsal yang pertama, ayat yang pertama. Tapi sebelumnya, mari kita akan awali dulu dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami perlu bimbingan-Mu Tuhan, kami perlu urapan-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kami tahu di akhir zaman ini Tuhan, kami butuh kebenaran firman-Mu yang 2 kali ganda, supaya kami mengerti dan kami lebih mengenal Engkau, dan kami hidup penuh dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu dan kami yakin firman-Mu hidup dan berkuasa, dan boleh berkembang dalam hidup kami, dan membentuk hidup kami menjadi hidup yang layak dan semakin sempurna di hadapan Tuhan.
Kami akan menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan masuk kepada fatsal yang pertama dari kitab Daniel. Dalam fatsal yang pertama ada dua fase penting, yaitu yang pertama adalah pra-pembuangan, yang kedua adalah masa pembuangan. Ya. Dalam fatsal 1 ini kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa, yang sangat perkasa, dan bagaimana Allah membela umat-umatnya. Dan yang kedua, Raja akan memilih beberapa orang dan mengadakan training atau latihan. Baik, kita akan masuk kepada ayat yang pertama. Saya akan berbicara mengenai kronologis pembuangan. Ayat 1 berkata begini, saya akan bacakan. Daniel 1 ayat 1, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Ya, dan ayat yang kedua berkata begini, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Dalam ayat yang pertama dimulai dengan pembuangan bangsa Israel ke Babel, dan itu terjadi penyerbuan pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Yoyakim yang adalah Raja Yehuda. Datanglah Nebukadnezar Raja Babel mengepung kota itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, mungkin kita bertanya kenapa Babel mengepung umat Allah, ya? Apa yang terjadi sehingga Babel mengepung atau Raja Nebukadnezar mengepung kota itu? Ya, ada satu dasar di dalam Yeremia fatsal yang ke-25 ayat yang ke-1. Kita akan melihat bagaimana kekayaan Alkitab kita, bahwa ayat per ayat firman Tuhan itu satu dengan yang lain saling mendukung. Ya, kita melihat dalam Yeremia 25 ayat yang pertama berkata begini, firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Tadi dijelaskan dalam ayat yang pertama kitab Daniel bahwa di tahun yang ketiga mulai datang tekanan, mulai datang serangan dari Babel. Dan ternyata Yeremia juga mencatat pada tahun yang keempat itu sudah berada di bawah Nebukadnezar. Jadi kerajaan Yehuda di tahun yang keempat itu sudah berada di bawah Nebukadnezar yang adalah Raja Babel. Nah, saudara-saudara, kenapa semuanya bisa terjadi? Ya, kita akan mempelajari hal ini, ya. Ini semua terjadi hanya akibat tidak dengar-dengaran. Karena ketidaktaatan, karena tidak mau patuh kepada firman Tuhan, maka terjadi tekanan di dalam bangsa itu, ya. Ada tertulis dalam Yeremia fatsal 25 ayat yang ke-8. Saya akan membaca sampai kepada ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-8 Yeremia 25, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kitab Daniel ini mengajar kepada kita untuk kita selalu taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Ya, ayat yang ke-8 tadi dikatakan, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Ayat 9, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu, aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa sekeliling ini yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kita belajar dari kitab ini bahwa karena ketidaktaatan, ya, maka Tuhan mengerahkan semua kaum dari utara. Untuk apa? Untuk mendatangkan mereka dan melawan negeri ini, melawan penduduknya, melawan bangsa sekeliling ini, dan akan kutumpas, kubuat menjadi kengerian. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mengingatkan, jangan sekali-sekali kita melawan Tuhan. Karena Tuhan adalah Dia yang memiliki segala sesuatu, Dia yang mengatur segala sesuatu, dikatakan akan menjadi bangsa yang penuh dengan kengerian, menjadi sasaran suitan, artinya akan menjadi ejekan bagi bangsa-bangsa lain, akan menjadi bangsa yang tandus. Bahkan ayat yang ke-10 berkata, aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kengerian dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Tuhan akan menghilangkan atau melenyapkan suara kegirangan. Artinya bahwa salah satu akibat dari ketidaktaatan bisa membuat hidup kita kehilangan kegirangan, kehilangan sukacita, kehilangan kasih. Sini digambarkan seperti pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, itu akan tidak ada lagi. Artinya tidak ada lagi sukacita, kesukaan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga karena ketidaktaatan. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Saudara-saudara, seperti saya uraikan pada pendalaman Alkitab sebelumnya, ya, bagaimana mereka berada di Babel, ditawan oleh Babel selama 70 tahun. Ya, 70 tahun. Karena apa? Karena pelanggaran Sabat Tanah. Sabat Tanah sudah dijelaskan waktu itu bahwa setiap tahun yang ke-7 harus istirahat. Harus istirahat, jangan dikerjakan tanah itu. Bagian Tuhan. Saudara-saudara, saya tekankan sekali lagi, ya. Mari kita juga mau menghargai apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Ya. Bangsa Israel berada di dalam ditawan selama 70 tahun dan akhirnya secara otomatis tanah itu istirahat dengan sendirinya. Jadi lebih baik kita tunduk kepada Tuhan, maka pada tahun yang ke-7 istirahat. Ya, 6 tahun kita kerjakan, tahun ke-7 istirahat. Ya, jangan diapa-apakan. Berikutnya terus, berjalan terus, daripada karena kita melanggar yang Sabat Tanah itu, akhirnya selama 70 tahun tanah itu istirahat. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Babel akhirnya dibangun oleh Nimrod. Dibangun oleh Nimrod. Nimrod itu siapa? Nimrod adalah cucunya Nuh. Ya, kita tahu Nuh punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Salah satu dari keturunan Ham yang bernama Kusi itu mempunyai anak yang bernama Nimrod. Nah, Nimrod ini adalah
lambang kesombongan. Karena kesombongannya dia mengangkat diri menjadi raja. Lalu dia mulai berkuasa, dia mulai mempengaruhi bangsa-bangsa pada waktu itu untuk membangun menara Babel. Ya. Ingin membangun menara yang setinggi yang sampai menyentuh langit. Ya. Nah, saudara-saudara, saya pernah katakan bahwa Tuhan paling tidak suka dengan yang namanya kesombongan. Ketika Tuhan melihat bahwa kesombongan sudah terjadi dan Tuhan izinkan untuk menurunkan kekacauan, niat-niat, rencana-rencana manusia yang sudah akan melebihi Allah, niat-niat manusia yang memberontak kepada Allah, maka Tuhan bikin kacau. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan berikan berbagai-bagai bahasa. Yang tadinya adalah satu bahasa, tetapi Tuhan bikin orang punya bahasa sendiri-sendiri. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau orang yang tadinya satu bahasa, lalu dibikin bahasa sendiri-sendiri, sehingga satu dengan yang lain mau bicara nggak nyambung. Dia tidak bisa menyampaikan rencananya, tidak bisa mengadakan kerjasama lagi, akhirnya terjadi kekacauan. Nah, saudara-saudara, memang Babel sekarang sudah tidak ada, ya, tetapi roh Babel masih ada. Roh Babel masih ada, di mana kesombongan itu masih ada pada dalam diri orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Dengan memberontak kepada Tuhan, maka terjadi satu kesombongan. Nah, Babel ini melihat bahwa bait Allah adalah sebagai kekayaan karena di dalamnya dibangun dengan emas dan perak. Babel ini mulai melirik tentang bait Allah. Nah, Babel mulai memperhatikan bait Allah di mana di dalamnya dibangun dengan emas, perak dan tembaga. Ya, sebuah harga yang mahal. Nah, artinya apa saudara-saudara? Secara rohani ini menggambarkan bahwa Babel sebagai gambaran daripada duniawi, iblis, dia ingin menguasai anak-anak Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita di mata dunia itu mahal. Kita di mata iblis itu tinggi nilainya. Karena digambarkan seperti emas, dibangun dari emas, perak, dan tembaga. Karena itu jangan pernah ada di antara kita yang merasa minder. Kita ini mahal. Karena apa? Sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita ini mahal, karena itu dunia ingin menguasai kita. Dunia ingin mempengaruhi kita. Dunia ingin menghancurkan kita, sama seperti Babel, ingin menghancurkan Israel. Nah, dalam perjanjian baru, dalam Injil Matius pasal 25, kalau saudara membaca di sana dari ayat 14 sampai 27, saya tidak perlu membaca karena itu isinya adalah tentang perumpamaan bagaimana seorang tuan yang memberikan talenta. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Apa sebenarnya dari perumpamaan itu? Yang dimaksud dari perumpamaan itu adalah sebenarnya Tuhan ingin kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Karena mahal tadi, karena iblis ingin merebut kita, ingin menghancurkan kita, Tuhan beri talenta kepada kita. Tuhan beri kepada kita karunia, ya, supaya apa? Supaya kita menjadi hamba yang bisa dipercaya. Supaya kita menjadi hamba yang maksimal, menjadi hamba yang baik. Apa itu menjadi hamba yang baik? Hamba yang membanggakan. Pernahkah saudara terpikir dalam hidup saudara, apakah saya sebagai orang Kristen, saya sudah membanggakan
Tuhan yang sudah menebus hidup saya. Hamba yang baik adalah hamba yang mengagumkan. Apakah saudara pernah merasa bahwa orang lain kagum melihat kehidupan rohani saudara? Kehidupan iman percaya saudara kepada Tuhan. Atau saudara dianggap, biasa saja, sama seperti yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan ingin supaya saudara ingin menjadi hamba yang maksimal. Karena itu Tuhan percayakan berbagai talenta. Nah, saudara-saudara kita tahu dalam cerita itu, orang yang diberikan 5 talenta, akhirnya dia bekerja keras, dan dia ketika tuannya datang dia melaporkan, Tuhan kasih kepada saya 5 talenta, sekarang sudah menjadi 10 talenta. Akhirnya artinya dia bekerja 100%, dia bekerja maksimal. Tuhan berkata, mari ikut dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu hamba yang punya 2 talenta, dikasih 2 talenta. Ketika tuannya datang, dia melaporkan, Tuhan kasih 2 talenta kepada saya, sekarang ada 4. Artinya juga 100% dia bekerja. Maksimal dia bekerja. Nah, tetapi kepada yang 1 talenta. Kenapa orang yang dikasih 1 talenta tidak berpikir bahwa kalau saya bekerja maksimal dengan 1 talenta dan tuannya datang jadi 2 talenta, maka akan upahnya akan sama, 100%. Tuhan akan berkata, mari ikut dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang dikasih 1 talenta ini, dia tidak punya pemikiran yang seperti itu. Jadi saya ingin katakan, kenapa ada jemaat yang hidupnya, rohaninya, imannya dia maksimal. Ada yang tidak maksimal. Ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak bisa dipercaya. Kenapa? Ada beberapa hal yang membuat orang Kristen, orang percaya itu tidak maksimal. Yang pertama begini, orang yang dikasih 1 talenta ini dia berpikir bahwa Tuhan itu kejam. Tuhan itu kejam. Dia selalu punya rasa iri hati. Kenapa orang lain dikasih 5? Orang lain dikasih 2, saya cuma dikasih 1. Perasaan iri hati dalam hidup kita itu harus dibuang jauh-jauh. Dia berpikir bahwa Tuhan itu kejam. Kenapa saya cuma dikasih 1? Orang yang dikasih 1 talenta juga dia, artinya dia menolak kebaikan Tuhan. Sudah bersyukur kalau Tuhan kasih talenta kepada kita. Harusnya kita kerja saja, kita lakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita taat saja. Nah, saudara-saudara, jadi berhentilah kita menyalahkan Tuhan. Ya. Berhentilah kita merasa tertekan, apalagi mulai menyalahkan orang lain. Kamu enak dikasih 2 talenta, mulai menyalahkan orang lain. Ya. Mulai hari ini, melewat pemahaman Alkitab ini, saya mau katakan, kita harus selalu katakan, Tuhan itu baik. Harus selalu kita katakan, Tuhan itu baik. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan di dalam kehidupan kita? Ketika kita menghadapi pergumulan atau pencobaan, ada 2 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, mungkin itu adalah merupakan teguran atau hukuman karena ada sesuatu yang kita langgar. Kalau itu yang terjadi, sehingga Allah seperti menghukum kita, yang kita harus lakukan adalah bertobat. Lalu yang kedua, kita sudah belajar taat, melakukan setia kepada Tuhan, tetapi masih juga menghadapi pencobaan atau masalah. Itu artinya iman kita sedang diuji. Sebab Tuhan menghendaki supaya kita sebagai orang-orang percaya, kita mempunyai iman yang teguh. Jadi apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita koreksi diri kita. Adakah kita melakukan pelanggaran yang pernah kita buat?
Yang kedua, kita harus berpikir positif bahwa Tuhan menghendaki kita mempunyai iman yang kuat. Kalaupun Tuhan tegur kita, itu karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Jangan kita berdiam diri dalam pelanggaran. Jangan kita berdiam diri di dalam dosa, tetapi kita harus bertobat. Ambil langkah untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita kembali dalam ayat yang pertama tadi, ya, berbicara tentang Raja Yoyakim, ya, yang akhirnya jadi kawan. Dan ternyata pada ayat yang kedua, bahwa Babel itu bukan cuma menahan atau menawan Yoyakim, tetapi Babel juga, ya, merampas perabot bait Allah, perabot-perabot dalam bait Allah, kedua-duanya, ya. Baik tokonya Raja Yoyakim dan perabot bait Allah itu dirampas, ya, di tanah Sinear. Siapakah Raja Yoyakim? Raja Yoyakim adalah raja pilihan, ya, mewakili orang-orang pilihan. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa kita itu adalah Yoyakim akhir zaman. Kita adalah orang-orang pilihan akhir zaman. Karena itu Petrus menulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, sebagai Yoyakim akhir zaman, sebagai orang-orang pilihan, kita berada dalam incaran Babel. Kita berada dalam incaran Babel. Kalau saudara pernah melihat mungkin, kenapa ada orang Kristen yang semakin hari bukan bertambah baik, tetapi semakin hari bertambah jahat. Hati-hati saudara-saudara. Kita berada pada incaran Babel. Dunia ini, iblis ini mengincar kita. Kalau bisa kita keluar dari anugerah Tuhan. Kalau bisa kita keluar dari pagar yang Allah buat, kita harus hati-hati dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang kedua mengenai perabot atau perkakas di dalam bait Allah. Ya. Penyerbuan Babel ke Palestina membutuhkan dana yang cukup mahal. Tapi Raja Nebukadnezar memperhitungkan bahwa apabila dia dapat merampas perkakas yang nilainya tinggi, maka semuanya itu akan menjadi mudah. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa saja sih yang ada di dalam bait Allah atau perabot yang ada di dalam bait Allah? Dan kita ingin melihat pada pagi hari ini bagaimana kekayaan firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang berada di dalam bait Allah itu pun merupakan lambang-lambang tentang apa-apa yang kita orang percaya harus alami, ya. Yang kita orang percaya harus lakukan. Nah, saudara-saudara, di dalam bait Allah itu ada halaman dan ada ruang suci dan ada ruang maha suci. Nah, di dalam halaman itu ada dua perabot di sana. Sebelum dia memasuki ruang suci, maka ada dua perabot di sana. Yang pertama adalah mezbah korban. Sebelum memasuki ruang suci, dia harus melewati dulu mezbah korban. Di mana di sana ada satu tempat untuk umat Allah itu memberikan
korban berupa binatang. Ada mezbah korban di sana. Lalu setelah melewati mezbah korban, dan ini adalah bicara apa? Pertobatan. Ini bicara mengenai pertobatan. Kita memasuki ke ruang suci, kita perlu pertobatan. Yohanes pernah bilang, kenapa kamu ingin dibaptis juga, hai keturunan ular beludak? Berikan dulu buah-buah pertobatan. Jadi untuk kita datang kepada Tuhan, kita perlu ada pertobatan di dalam hidup kita. Jadi setelah mezbah korban, maka berikutnya akan ketemu dengan namanya kolam basuhan. Nah, kolam basuhan ini bicara apa? Bicara tentang baptisan air. Setelah kita bertobat, percaya Tuhan, langkah yang berikutnya adalah baptisan air. Karena baptisan air itu adalah bicara mengenai ketaatan kepada kehendak Allah. Tunduk kepada perintah Tuhan. Waktu Yesus ingin dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata, dalam bahasa saya bilang begini, kenapa bukan saya yang dibaptis oleh Yesus? Apakah saya layak untuk membaptis Yesus? Tetapi Yesus berkata bahwa tidak. Aku harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi baptisan air itu bukan peraturan gereja. Baptisan air adalah firman Allah, adalah kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus pun tunduk kepada firman Allah. Dan ini harus kita juga lakukan, baptisan air. Setelah melewati 2 perabot itu, barulah masuk ke dalam ruang suci. Nah, di ruang suci itu ada 3 perabot di dalam. Di ruang suci itu ada 3 perabot di dalam. Ya. Ketiganya adalah, yang pertama adalah kaki dian. Kaki dian ini terbuat dari emas dan harus selalu menyala. Artinya apa? Ini adalah melambangkan tentang baptisan Roh Kudus. Kita melihat bagaimana tahap demi tahap kehidupan kita harus semakin maju. Kerohanian kita harus bertumbuh. Dari pertobatan masuk dalam ketundukan baptisan air, lalu ada kaki dian, ada kaki dian. Dan kaki dian ini bicara mengenai apa? Baptisan Roh Kudus. Harus selalu menyala-nyala. Orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, dia terus mempunyai semangat yang menyala-nyala dalam pengiringannya kepada Tuhan. Nah, lalu setelah kaki dian, maka ada meja perjamuan. Meja perjamuan ini, di situ ada 2 susun roti. Dan ini melambangkan apa? Kita harus mencintai firman Tuhan. Kita harus mencintai kebenaran. Roti hidup itu harus selalu ada di dalam bait Allah. Ada 2 susun. Harus selalu ada. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu selalu ada. Kita orang yang semakin bertumbuh iman percayanya kepada Tuhan, bertobat, dibaptis, penuh Roh Kudus, dia akan mencintai firman Tuhan, mencintai kebenaran. Baru satu lagi ayat di dalam ruang suci itu, yaitu mezbah dupa. Mezbah dupa ini, dia nggak boleh mati, terus ada mezbah terus. Dan itu bicara apa? Tentang kemuliaan. Orang yang mengerti kebenaran firman, orang yang penuh Roh Suci, dia akan selalu ingin memuliakan Tuhan. Hidupnya ingin selalu meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Baru nanti bisa masuk dalam ruang Maha Suci. Nah, di dalam ruang Maha Suci, di sana ada tabut perjanjian. Di dalam ruang Maha Suci ada tabut perjanjian. Bicara apa saudara-saudara? Dan tabut perjanjian di sana artinya kita akan sampai kepada satu kesempurnaan, di mana ruang Maha Suci tidak sembarang orang masuk pada waktu itu.
Jadi hanya imam besar yang boleh masuk. Tapi sekarang sudah diwakili oleh Kristus. Dia sudah mati buat kita, tirainya sudah terbuka. Dan Yesuslah menjadi imam besar kita. Ya. Ketika kita bisa memasuki ruang maha suci, Tuhan akan proses kita. Untuk apa? Untuk menjadi sempurna. Jadi ruang maha suci bicara tentang kesempurnaan. Tuhan merancang kita untuk menjadi sempurna. Saudara-saudara yang saya kasih, bicara mengenai kekristenan adalah kekristenan yang bertumbuh. Kita harus menjadi Kristen yang bertumbuh. Saudara-saudara, Alkitab kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Satu dengan yang lain saling berhubungan. Di dalam kitab Wahyu 11 ayat yang pertama. Dalam kitab Wahyu 11 ayat yang pertama berkata begini. Kita perhatikan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara-saudara, bahwa setiap kehidupan kita nanti akan diukur, saudara. Nanti akan diukur. Nah, ayat yang kedua, tetapi kecuali pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara-saudara, kita perhatikan. Gereja itu akan diukur mereka yang ada di dalam. Jadi nanti ada Kristen halaman, Kristen yang cuma di luar, tapi ada Kristen yang masuk ke dalam ruang suci. Dia menikmati firman Allah, dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya, dan dia terus dibangunkan iman percayanya kepadanya. Ya. Dia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, gereja itu akan diukur. Tetapi yang di luar, yang di pelataran, itu dikatakan tidak perlu diukur. Jadi kalau kita Kristen halaman, ya, cuma Kristen di pelataran, cuma bangga dengan pertobatan dan baptisan air, ya, itu tidak perlu diukur katanya. Ya, tidak perlu diukur. Jadi jangan kita bangga karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, tapi Tuhan ingin supaya kita bertumbuh. Ya, supaya kita bertumbuh. Jangan jadi Kristen halaman yang hanya berkoar-koar di luar, tetapi mari masuk ke dalam. Nikmati dalam ruang suci. Yang saya katakan tadi, kita harus ingat, hati-hati, iblis, Babel, dia mengincar kita. Kalau bisa kita tidak bisa masuk dalam ruang suci. Kalau bisa kita menjadi golongan orang yang tidak perlu diukur, yang tidak ada nilainya. Nah, iblis akan berusaha dengan berbagai macam cara, segala celah dia akan ambil. Untuk apa? Menjatuhkan umat-umat Tuhan. Itu akan terjadi pada akhir zaman. Karena itu kita belajar kitab Daniel ini. Kita belajar kitab Daniel ini. Ya, begitu luar biasa. Nah, ayat yang dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Jangan sampai kita terjadi seperti ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jangan sampai kita didapati oleh Tuhan, kita datang beribadah hanya rutinitas, tapi iman kita tidak bertumbuh. Pengenalan kita kepada Tuhan tidak bertambah. Kita tidak punya pengalaman.
akan bagaimana hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita semakin haus akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana roh kita terus menyala-nyala ingin memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita koreksi hidup kita pada hari-hari ini. Masih adakah kita semangat yang menyala-nyala untuk mencari Tuhan? Melalui kitab Daniel, pasal 1, ayat 1. Kita baru singgung ayat 1 dan sedikit menyinggung ayat 2. Waktunya sudah panjang. Jadi minggu depan kita akan masuk pada ayat yang kedua. Kita akan belajar lebih dalam lagi, ya, apa yang terjadi pada ayat yang kedua. Ya, tetapi biarlah kiranya saudara dan saya di ayat yang pertama ini kita mulai tahu bagaimana iblis mengincar kita. Bagaimana iblis ingin menjatuhkan kita, ingin menghancurkan kita. Sama seperti Babel atau Raja Nebukadnezar ingin menghancurkan Yoyakim yang adalah gambaran umat-umat pilihan daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan, firman dan Roh Kudus supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari, pada saat ini. Kami tahu Tuhan firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Buka mata rohani kami supaya kami mengerti bahwa hidup kami setelah kami ditebus oleh darah Yesus, setelah kami dibebaskan dari kuasa dosa, kami harus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami menjadi bagian umat-umat-Mu yang diukur. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mendapati kehidupan kami. Ada nilai-nilai ketika kami senantiasa hidup haus, lapar akan kebenaran firman-Mu. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Dan kami ingin selalu rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Bawa kami Tuhan kepada iman percaya kami yang semakin bertumbuh, bertambah, berkembang, dan semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sampai hidup kami menjadi sempurna, serupa dengan gambar-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.